Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapa dan Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah, di situ dibacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka berusaha menjelaskan isinya. Berkumpul di rumah Allah, membacakan kitab Allah, berusaha menjelaskan isinya. Apa yang didapat? Satu, walaupun beliau tidak menomorkannya, satu, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati kita. Hidup ini cuma dua awak cari, pertama senang, kedua tenang. Senang berlabuh di jasmani, tenang berlabuh di rohani. Kurang salah satu, kurang bahagia. Banyak orang hidupnya senang, rumah gadang, karpet tabantang, makanan taidang, aduk udang jorandang. Ditambah ampe-ampe Palembang, pitinya banyak di bang, kamana pai naik kapal tabang. Tapi suaminya mato karanjang, anak suka membangkang. Tak ada yang mau sembahyang, alamat mati masuk jurang. Ada orang badannya senang, hati kurang tenang, kurang bahagia. Sebaliknya ada orang nampaknya tenang-tenang saja, tapi ternyata badannya kurang senang, kurang juga bahagia. Seorang istri bilang sama suaminya, "Bang, sewa rumah sudah 3 bulan belum dibayar. Kau tenang sajalah. Sebentar lagi anak-anak ujian, uang sekolah sudah menunggak 5 bulan. Tenang sajalah. Utanglah selilit pinggang kau bang. Tenang. Yang akan dimasak ndak ada ledo bang. Tenang. Kami ndak makan tonang dah bang. Kami makan nasi." Kaum muslimin, kalau untuk senang itu dengan materi. Tapi kalau untuk tenang, karunia ilahi yang dititipkan Allah, diturunkan Allah kepada hati-hati orang yang beriman. Salah satunya sumber ketenangan hadir dalam majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, saat ini Bapak Ibu ditatap, ditengok, dilihat, diperhatikan oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, tempat awak ni penuh dengan para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Itulah mulianya kalau awak hadir dalam majelis ilmu. Soal siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah dalam adab menuntut ilmu, unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengok sajalah apa yang disampaikan, tak usah ditengok siapa yang menyampaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, beruntung tidaknya kita dalam menghadapi waktu yang berputar, masa yang berkisar. Pagi berubah menjadi sore, siang berubah menjadi malam, minggu berubah menjadi bulan, bulan hilang berganti tahun. Apakah awak termasuk orang yang beruntung atau merugi? Sudah disebut Allah standarisasinya, yaitu orang yang beruntung itu siapa mereka?
Wal asri innal insana lafi husr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia pasti rugi. Siapa yang tidak akan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Selagi itu awak lakukan, awak kerjakan. Berubah waktu, berkisar masa, jangan khawatir. Insya Allah awak menjadi orang beruntung. Wabil khusus yang beriman, beramal soleh. Dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-25. Kata Allah, wa basiril lazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan sajalah kabar gembira, menyenangkan, menyejukkan, melapangkan, mendamaikan kepada siapa? Orang yang hari ini dia beriman, lalu ia mampu mewujudkan lewat amal-amal soleh. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, para sahabat, tak kala dihadapkan dengan sebuah amal, mereka bersegera melakukannya dan sungguh-sungguh mengerjakannya. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan 5 sikap seorang mukmin tak kala ia dihadapkan dengan amal soleh. Apa sikap tersebut? Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam sikap yang 5 ini. Inilah yang akan awak bicarakan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin ya robbal alamin. Yang pertama adalah, ada orang mukmin itu tak kala dihadapkan dengan kesempatan melakukan amal, diberikan hidayah oleh Allah, disehatkan, disempatkan, kalau dia dalam bentuk materi diberikan kemampuan, pokoknya tinggal melakukannya saja lagi. Tapi dia masuk dalam golongan pertama, suka menunda-nunda amal. Yang sebenarnya bisa dikerjakannya hari ini ditundanya sampai besok. Yang sebenarnya bisa dilakukan minggu ini dilakukannya minggu besok. Yang sebenarnya bisa dilakukan waktu muda ditundanya waktu tua. Ia kalau sampai tua, kalau putus di perjalanan. Sementara pepatah Arab mengatakan kepada awak, la tuakhir amala yaumi ila ghadin. Jangan termasuk kita orang yang suka menunda-nunda pekerjaan hari ini sampai besok. Dalam bahasa lainnya, don't wait till tomorrow what you can do today. Kepada malih ambo Pak, banyak yang tak mengerti kan. Apa artinya itu Pak Ustaz? Tengoklah nanti di rumah. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan, ujungnya penyesalan itu. Itu masalah urusan dunia itu Pak. Konon entah lagi masalah urusan kampung akhirat yang datangnya dari langit sana, dari Allah. Awak tunda-tunda, apa ndak rugi? Tanyalah orang tua hari ini, pasti dia merasa rugi. Pak Ustaz, ambolah tua baru bontok iko. Kalau sampai muda dulu, kan. Tanyalah orang sakit, meleleh air mata bapak itu. Ini kejadian di rumah sakit. Mendengarkan orang azan. Kenapa bapak nangis Pak? Mendengar orang poi ke musoji tu ibu hati yang Pak Ustaz. Waktu sehat dulu ambo nak mau ke musoji. Kinilah payah berjalan baru nak ke musoji. Itu di dunia. Bagaimana kalau sudah ke kampung akhirat? Di dunia saja bisa melakukan amal, awak sudah menyesal, konon entah lagi besok tak bisa lagi melakukan amal. Baru masuk ke dalam kubur saja sudah keluar kalimat ratapan karena tidak beramal dulu itu. Rabbi, ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kayak ginilah bentuk kematian itu susahnya,
tundalah kematian kami itu dulu walau hanya sesaat. Fa asaddaqo, aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, berusaha menjadi orang soleh. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sehingga ulama menjelaskan, kalaulah orang hidup diberi kesempatan mendengarkan penyesalan orang yang sudah mati, maka takkan pernah orang hidup itu ziarah kubur. Cuman awak tak dengar. Kalau sompek donga pak, ndak berani awak melinteh dekat kubur. Boleh siko dekat kubur. Kenal pulanya nama awak, apa nak dipanggilnya awak bapak. Ya Allah, balikkan kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Kalau seandainya sesaat itu diartikan 10 menit, ada amal yang mereka kejar itu. Apa itu? Yang disuruh Rasul, siapa yang berwuduk secara sempurna lalu solat 2 rakaat memohon ampunan terhadap dosa yang dilakukan, 10 menit itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tak bisa balik. Yang minta 3 menit sekedar bersedekah lewat kotak infak, 3 menit buka resleting dompet, tarik selembar, Ittaqun nar walau bisikotil tamroh, pelihara diri kalian walaupun sedekah cuma sebesar biji kurma. Tidak bisa juga. Kalau tidak bisa, ya Allah, sesaat itu 1 menit jadilah. Tidak sampai mayat tu keluar dari kubur tu, kepalunya sambil nak terjulur. Kalau seandainya terjulur kepala orang tu pak, tidakkah niatnya menakut-nakuti orang seperti dalam filem Sundel Bolong itu dah pak, mengejar hansip, mengejar tukang bakso. Tidak ada tu dah pak, tidak sampai. Dia akan lakukan pergi segera ke Masjid Baitul Salam untuk melaksanakan ibadah. Kepala saja keluar, ada amal yang bisa dilakukan semenit itu. Apa itu? Mengucapkan subhanallah. Karena siapa yang mengucapkan subhanallah, kata Rasul, bagaikan menanam satu butir, satu pohon. Tumbuh pohon tersebut seperti menanam satu pohon di dalam surga. Kata Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim, suruh umatmu memperbanyak tanaman surga. Mana itu? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elok tu selesai solat tu pak, Rasul tak tinggalkan awak, jangan sampai tinggalkan se-STM apapun awak. STM itu sibuk tidak menentu. Elok-elok sajalah subhanallah. Dan jangan laju. Subhanallah jangan dipotong 2, tak boleh dah pak. Tak sampai ke ujung. Semua. Apa kata malaikat? Semua. Semua. Elokkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Usahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya saja kalau dipanggil orang dipotong gelar saya itu tidak beringin awal pak. Saya kan dipanggil ustaz, dipanggil orang tat, tidak kan saya tengok saja. Tat kok ada 2 pengertiannya pak. Tat nombor tamu murtad, nunggu 2 kok tidak tolok dah pak. Elok-eloklah ustaz. Begitu dengan subhanallah, 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 subhanallah. Ya tak pak? Jangan semua. Kan tak disuruh pula awak berleha-leha subhanallah, ayu subuh baru pulang dibuatnya tu. Dikubur saja sudah menyesal, walaupun dulu dia akhirnya beramal juga, tapi karena menunda-nunda menyesal. Kalau dikubur saja yang disebut alam barzah, alam penantian pak, disebut alam penantian karena kalau disebut dia sudah di akhirat masih nampak tempatnya. Nak disebut dia tinggal di dunia, orangnya sudah ada, tempatnya masih ada, namanya alam barzah, alam penantian. Lalu bagaimana besok kalau sudah digiring ke surga atau neraka? Oh, disitulah orang meratap.
Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, hari ini kami sudah melihat indahnya surga tu. Menengok neraka. Dulu cuman cerita, sekarang nyata. Dulu ilmu yakin, sekarang ainal yakin. Dunia sekarang nyata Bapak Ibu. Besok cerita cuman. Orang yang sudah meninggalkan tinggal cerita. Si Anung tu dulu hidup, sekarang sudah tak ada lagi. Dulu kami waktu dengan dia tu, waktu dengan beliau tu, cerita. Begitulah besok di akhirat. Iku rupanya surugo yang diceritakan Ustaz Samsul Rijal. Mala ainun ro'at. Indahnya surga itu Bapak Ibu, kata Rasul, belum pernah nampak oleh mata awak. Jadi apapun bentuk keindahan di dunia ini, belum ada apa-apa ketimbang indahnya kampung akhirat. Bahkan ulama menjelaskan, sepandai-pandai awak menceritakan tentang akhirat, lebih elok kenyataannya surga. Sengeri-ngerinya awak menceritakan tentang neraka, lebih ngeri kenyataannya. Beda dengan cerita dunia, Pak. Dunia ini lebih besar ceritanya ketimbang kenyataannya. Kalau dunia ini ceritanya luar biasa, Pak. Iya. 2 rumah terbang di Kecamatan Tampan. Tengok ke situ atau rumahnya tangga 2 lembar. Dan dalam berita rumahnya tobang, Pak. Ceritanya luar biasa. Tapi kalau surga lebih dahsyat kenyataannya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Bahkan jangankan dilihat dan didengar, terbayang saja indahnya belum pernah. Kalau sudah seperti itu, balikkanlah kami ke dunia. Farji'na na'mal solihan inna muqinun, supaya kami bisa beramal soleh. Sesal dahulu pendapatan itu, sesal kemudian tak berguna. Siapa mereka yang suka menunda-nunda amal? Amalan hari ini laporannya pasti berbeda dengan hari esok. Tidak sama, Pak. Besok saja, besok tu besok pula amalannya. Dan Allah bila awak menunda amal, kesempatan tidak akan diulang berkali-kali. Sering dicontohkan Bapak Ibu, umpamanya melewati sebuah jalan, nampak kaca pecah lalu diambil, lalu tidak diambil. Memangnya nanti kaca itu selamanya di situ? Enggak. Ada nanti orang lain yang lewat di jalan itu lalu mengambil kaca pecah tersebut. Awak nak ke situ, orangnya, kacanya sudah tak ada. Duluan orang lain. Enggak pun awak yang tinggal di sini solat di Baitulsalam, enggak rugi Allah. Karena pasti banyak orang lain yang akan numpang solat di tempat awak. Berapa saf tadi itu, Pak, sampai ke pintu. Saya yakin sebahagian besarnya bukan orang di Siko, orang numpang solat. Yang di Sikonya kolenya, Pak, muka-muka lama, kadang muak kau nengoknya, Pak, itu aja. Maaf, Pak, ya, ndak ada yang baru gitu maksudnya. Barang lama ya sado. Tapi jadilah, Pak, kalau tidak awak siapa pula lagi. Nah, itu menunjukkan Allah tak butuh dengan amal awak. Awak yang butuh dengan amal awak sendiri. Yakinlah siapa yang menanam dia mengetam, siapa menyemai dia menuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Kalaupun sekarang belum nampak, besok ditampakkan Allah. Ujungnya penyesalan kalau tidak beramal. Satu. Yang kedua adalah sikap seorang mukmin melaksanakan amal, yaitu suka mengecilkan atau meringan-ringankan amal. Dia tengok amalan itu kecil lalu ditinggalkannya. Padahal masalah amal ini misterius, Pak. Banyak amal itu kecil dalam pandangan manusia, tapi besar dalam pandangan Allah. Atau sebaliknya, ada amalan itu nampaknya besar dan wah, tapi cara dan keikhlasannya kurang, mengecil dalam pandangan Allah. Banyak riwayat mengatakan Rasul mengangkat amalan-amalan kecil itu menjadi pahala yang besar. Antara lain, satu, tak kala beliau sedang dimi'rajkan oleh Allah,
Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, beliau menceritakan sewaktu aku dimi'rajkan, kata beliau, aku menengok ke dalam surga. Jadi surga itu bisa ditengok dari luar, ya bentuk kaca lah mungkin, wallahu alam lah. Di dalam surga ada seseorang yang tengah menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan satu amal atau satu pekerjaan. Apa itu? Membuang kayu yang melintang di jalan. Ini peristiwa besar. Isra Mi'raj kan peristiwa besar. Mukjizat terbesar sesudah Al-Quran kan Isra Mi'raj. Diabadikan kisah di dalam Al-Quran yang ditampakkan Allah kepada Rasul, salah satunya ini. Orang yang sedang berleha-leha di dalam surga. Kalau gitu Pak Ustadz, ada orang yang duluan dari Rasul masuk surga? Enggak, cuman gambaran nampak oleh Rasul. Orang itu menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan satu amal kecil, membuang kayu dan melintang di jalan. Lewat dia nampak kayu melintang, kira-kira akan mengganggu pekerjaan orang. Dibuangnya, dipinggirkannya. Berapalah tenaga, berapalah waktu kecil, tapi ditengokkan dalam peristiwa besar, malah dimasukkan ke dalam surga. Ini bukan berarti pula awak hanya melakukan amal itu lalu bapak ibu tak lagi solat, tak lagi puasa. Kenapa tak puasa lagi pak bu, tak solat lagi? Awaklah pernah membuang kayu sekali Pak Ustaz, insya Allah sesuai kisah tu masuk surga. Tidak begitu. Ini momennya beda. Ini menunjukkan betapa amalan yang kecil pahalanya sangatlah besar. Dalam peristiwa lain Rasul mengatakan, seorang perempuan Bani Israel yang besar dosanya diampuni dosa besarnya itu lantaran, ini nampaknya kecilnya. Apa itu? Menolong seekor anjing. Sering wak dengar kisah ini, tapi ini kisah sahih. Yang sedang kehausan, dosa menggunung, pekerjaannya kecil, menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Dan ditolongnya pun hewan yang paling hina dalam pandangan awak. Menyebutnya ndak lomak dong pak. Anjing ini pak, jangankan daging tulangnya, air ludahnya saja kena sama awak harus disamak 7 kali, ya ndak? Apalagi perangainya. Anjing ini bapak ibu, usahakan manusia lihat, anjing pun ndak mau disebut anjing. Anjing tu pak ndak mau dia disebut anjing. Kalau bapak ibu tidak percaya, besok disalah anjing, tu sebutnya anjing. Poinnya tu, anjing lah poinnya tu. Yo, harga dirinya hilang tu rasanya pak. Itulah hinanya anjing ini. Anjing ini lambang kehinaan. Sudah marah orang, puncaknya adalah anjing juga disebut orang. Nah kaum muslimin diampuni dosanya oleh Allah lantaran menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Nampaknya kecil, tapi kan besar dalam pandangan Allah. Ittaqun nar walau bisikotil tamroh, pelihara diri kalian dari azab neraka walaupun sedekah kalian cuman sebesar biji kurma. Kodangkonya pak, tapi pelihara diri kalian dari azab, kata Rasul, walaupun sedekah kalian cuman sebesar biji kurma. 4. Yang ikut membangun rumah Allah walaupun bantuannya cuma sebesar telur burung. Allah berjanji membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Ini juga bukan berarti sedekah awak seketek 1000 jadilah. Enggak, bukan ke situ beloknya ini. Menunjukkan amalan kecil pahalanya besar. Itu maksudnya. Allah berjanji membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Bahkan ada amal yang betul-betul tak bermodal pak. Apa itu? Sekedar menarik ujung bibir ke samping, senyum sesenti, telah gampang senyum, sesenti ke kanan, sesenti ke kiri.
Kurang apa lagi Pak? Sayang Allah sama awak. Kau cuman modal pahala. Tubasumika fi wajhi wa akhika sodakoh. Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun aku tinggal bersama Rasul, belum pernah Rasul itu memandangku tanpa tersenyum. Jadi senyum itu di samping sedekah juga sunnah, kebiasaan Rasul. Senyum mudah menarik ujung bibir ke samping. Jangan komuko monyong, apalagi sebelah saja cemburut. Harus seimbang. Senyum itu indah. Kata Nabi Isa alaihi salam, senyum itu mempercantik wajah tanpa modal. Tak usah ibu terlalu dipusingkan alat kosmetik 3 lemari. Kalau tak mau senyum untuk mak lampir muka tu Pak. Walaupun segala dompol diletakkan ibu tu di mukanya, tapi tak mau senyum, hilang aura kecantikan. Apa suka tak menengok bini tak pernah senyum Pak? Mak awak di kampung tak kenal dia alat kosmetik 3 lemari itu. Yang kenal dia cuman bedak pipa nomor 5. Itu pun membukanya dengan gigi sampiak. Tapi coba tengok wajah nenek-nenek awak di kampung, bersahabat sadonya, ramah kuncinya. Bahkan senyum itu sehat. 5 keutamaan senyum, padahal ringan, sehat Pak. Jadi senyum itu sehat badan awak dibuat. Orang yang suka tersenyum seperti meminum vitamin. Orang yang suka marah-marah cemberut seperti memutuskan salah satu urat saraf. Jadi gilukan birang torih putih akhirnya tinggal separuh gitu. Jangan suka mengecil-ngecilkan amal. Sikap orang beriman, 1 menunda, 2 mengecilkan, padahal besar dalam pandangan Allah. 2. Yang ketiga adalah yaitu tidak sempurna atau sungguh-sungguh dalam melakukan amal. Tidak sempurna, tidak sungguh-sungguh melakukan amal. Ini pun penyakit dalam menghadapi amal. Walaupun bapak dan ibu tersebut segera dia melakukan amal, ia mengerjakannya, tetapi yang nomor 3 dia yang kena. Apa itu? Lalai dalam pelaksanaannya. Solat, kalau lalai dalam pelaksanaan, bukankah itu yang dicela di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat? Padahal dia sudah solat, kenapa masih dicela? Pelaksanaannya lalai. Mulai itu dari lalai penampilan. Jadi penampilan juga menentukan. Rasul bila solat menghadap Allah, penampilan beliau lebih indah dari bulan yang sedang purnama. Imam Bukhari tidak menerima riwayat hadis kalau orang yang mengeluarkan hadis tidak menutup kepala. Jadi khusus solat kalau bisa bawa kopiah, bawa songkok. Modelnya banyak, terserah. Kalau bisa bajunya sampai ke lengan. Ini jangan tersinggung Pak yang pendek tangan Pak ya. Imam menyampaikan kaji saja Pak. Kalau bisa sampai di sini. Kalau bisa lagi jangan kaos oblong. Kau banyak tersinggung jadinya kau Pak. Tapi kau kaji harus disampaikan. Kalau bisa lagi kalau pembawa kaos jangan bertulisan di belakang. Jangan dipakai baju kampanye. Walaupun kini musim kampanye, pakai sajalah di luar sana. Iku menghadap Allah 28 partai ado di lemari Pak. Untuk apa Pak? Untuk solat Pak Ustaz. Lebih parah lagi, ada orang solat tulisan banyak di belakangnya. Saya pernah solat di belakang orang, tertulis di situ 10 tanda orang awak. Tetap baca jadinya Pak. Allah.
Satu, dua, tiga. Baru nomor tiganya lah rukuk. Tentu awak ingin tahu apa nomor rompek. Rusak bukan saja dia rusak, tapi merusakkan orang yang di belakangnya. Penampilan. Saya tidak menganjurkan betul. Tapi kalau berjubah awak satu warna, sejuk juga menengok. Seandainya bapak lah pakai baju jubah putih pula umpamanya kan, bukan sok-sok alim, beda pak perasaan. Ibu-ibu tolonglah pakai telekung ibu. Telekung kalau bisa yang menyejukkan pandangan, jangan terlalu banyak bunga-bungaan, jangan tersinggung bu. Orang di belakang awak tak sekuat iman awak yang pakai telekung itu. Yang di belakang menengok, ancak bunga mawar bunga ibu kaya. Nah lah rusak pula orang. Dan kalau bisa tolong telekungnya yang bagus. Janganlah ibu pertahankan telekung yang banyak tai lalat sarang kepindiang tu. Jangan disimpan oleh ibu, sebentar leh awak mati. Kalau ibu pakai jo beko, tersimpan rapi. Suami yang ibu tinggalkan akan babini baru. Ndak bohong aku tu. Nyo laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan kok kalau umur 50 dia ndak akan berpindah ke lain hati ledo. Ndak ada ledo niat ambo Pak Ustaz mencari laki baru. Tapi kalau laki-laki selagi sanggup dia nyoba jalan, Pak. Walau tidak semuanya, tapi kalau anak dan cucunya menjodohkan, terserah kalian aja lah. Mana nak kanelo aja lah. Aku setuju aja nya. Gatang tu iyo. Apa katanya sama bini barunya tu bu? Kau jadi pelajaran sama ibu yang suka menyimpan tolok uang yang baru. Tuh kau ndak usah beli tolok uang leh. Tolok uang kakak kau dulu tu ada di dalam lemari tu, 2 pasang rancak-rancak 1.500.000 kami beli dulu tu. Iyo bang, iyo pakailah sama kau. Yang dipakai kakak dulu mana? Tuhan yang di bawah tu. Dan lusuh-lusuh banyak sarang kepindiang. Ibu nak membayar kreditnya 2 boleh kali, orang lain nak memakainya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah sewaktu ketika suami ibu tu berbonceng dengan bini barunya melewati pulau kuburan ibu. Di situ ibu kakak dulu dikubur bang. Iyo, yang bergantung ke belakang suami. Mana kubur kakak tu nya? Apa ndak murid dado ibu dia tu. Waktu itu ibu ikut dia teh Honda sudah memakai tolokuang baru ibu pula tu Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, itu penampilan baru Pak. Lalai sudah kena awak menghadapi amal. Belum lagi lalai gerakan. Berdiri di hadapan Allah semangat, nampakkan keikhlasan. Ada orang berdiri kadang-kadang loyo minta ampun. Memangnya tak berdosa solat loyo itu. Malih wa iza qamu ila solati qamu kusala. Orang munafik itu bila berdiri solat, mata 5 watt, muka berlipek, badan bungkuk, ngangkat tangan kekurangan gizi. Allah. Beda kalau sakit, itu beda. Tua itu beda. Ikut masih sehat, tapi gaya aku gaya. Allah. Lalai bacaan, laju minta ampun seperti laporan sepihak. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajh. Itu baca ya. Enggak ada titik komanya ada. Kaum muslimin, orang yang lalai gerakan, lalai bacaan, Rasul mengingatkan, tahukah kamu sejahat-jahat pencuri? Siapa mereka? Bukan yang mencuri di luar sana. Kata Rasul, yang mencuri di dalam solatnya. Tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Artinya pelaksanaannya tak maksimal. Tidak elok. Apatah lagi lalai husuknya.
Awak khusyuknya itu kan di rakaat pertamanya Pak. Rakaat kedua mulai mengangguk-angguk. Buat rencana. Pokoknya selesai ko beku singgah di kode ajo sebentar. Allahu Akbar. Nak membuat nasi goreng rencana pagi kan. Nasi goreng merah atau nasi goreng putih ya. Tapi lomak perlu nasi goreng putih kok kini. Tapi ada puluhan nasi goreng hijau kini, ladunya ladu hijau. Dadar todonya atau sapi atau apa ya. Mau angguk-angguk ya Bapak Ibu. Kaum muslimin lalai. Istighfar selesai solat, rata-rata kan awak istighfar selesai solat. Saya termasuk yang lasak Pak. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan itu. Dan dua. Kadang saya duduk sebentar lihat tau gak pula. Elok-elok. Walaupun awak lakukan amal, tapi kalau tidak elok-elok, istighfar astaghfirullah. Sebab ada orang istighfar sambil menguapnya istighfar Pak. Tengoklah nanti Pak. Ada kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ini yang nomor 3. Pertama adalah suka menunda amal. Yang kedua mengecil-ngecilkan amalan tersebut atau mengentengkan. Yang ketiga tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam melakukan amal. Yang keempat, orang yang sudah melakukan amal. Yang keempat, dia ujub terhadap amal yang dilakukannya, yaitu menceritakan dan membanggakan amal yang baru selesai dikerjakan. Dan ini sangat berbahaya. Amalan itu sudah tercatat rapi, sudah dikerjakan, cuman selesai melakukan amal diceritakannya. Awak alhamdulillah lah Pak Ustaz, kata ibu. Kalau puasa Senin Kamis sekolah 10 tahun tak ada awak tinggalkan dah. Tak ada orang bertanya tapi dia menceritakan. Ujub. Ustaz tidak akan mau mengatakan tak boleh dah bu. Paling Ustaz tu iya bu. Tapi ujub. Kalau Ustaz nengok mata ambo kok merah, karena ambo setiap malam tahajud. Alhamdulillah lah. Ujub. Menceritakan amal. Aku kalau nengok Ka'bah ni ingat waktu umrah hamba yang kelima. Kenapa disebut jumlah yang kelima? Ujub. Ini sumber perusak amal salah satunya ini nih Pak. Selesai melakukan amal, alhamdulillah. Sekarang kan orang begitu. Supaya jangan nampak ujubnya, dibuatnya mulai kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bersedekah dengan ayam bebek dekat Ka'bah. Ayam bebek. Melaksanakan ibadah, kemudian difoto, foto-foto, kemudian disimpan di dalam album sebagai kenangan untuk cerita anak cucu, silakan. Yang saya maksud itu Bapak Ibu bukan itu. Untuk diposting lalu diberitahu, itu cuman masalah. Bahkan mohon maaf nih, ada jamaah umroh, wabil khusus Indonesia nih, sampai ditegur pemerintahan Arab. Paling suka berfoto-foto, selfie-selfian, dan masalahnya sampai merusak amalan dia. Itu kasihan awak, rugi sampai 35 juta hanya untuk berfoto-foto, kan begitu. Kalau tak merusak amal silakan lah. Kalau bisa saya bapak dan ibu, kalaupun nak memposting sesuatu, urusan dunia sajalah. Lagi di dekat parit, orang dekat pantai Padang, dekat Pari. Lagi makan sate 2 tusuk, orang 20 tusuk, 2 tusuk. Tapi karena suku memamerkan jadi yolah. Tapi kalau untuk masalah amal, ini mohon maaf lah, tahan-tahanlah sedikit. Diputarnya videonya Pak, ni Ka'bah berputarnya pakai kok. Labbaik Allahumma labbaik.
Jadi kira-kira macam mananya membagi hatinya? Iya tak? Padahal tawaf itu seperti solat khusyuknya itu. Bapak ibu masuk ke Masjidil Haram tak sempat tahiyatul masjid, boleh langsung tawaf. Sementara kawan tu gaya. Labbaik Allahumma labbaik. Tu Ka'bah. Labbaik Allah syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah la ilaha illallah. Ujub. Hati-hati itu. Habis amal dibuatnya itu. Serahkan sajalah kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, orang ibadahnya yang benar, kalau dulu kadang ditampakkan Allah keramatnya, karomahnya, Pak. Saking eloknya amalnya itu. Dulu dikisahkan, lepas dari sahih atau tidaknya, dulu ada orang, dia itu elok dalam beramal selama ini. Lalu Allah memberikan karomah kepadanya, keramat bahasa awak. Kemana dia pergi di padang gurun yang panas itu, Allah teduhkan tentang dia. Jadi orang lain panas, tentang dia tu teduh. Sehingga ada orang mengatakan, kalau begitu kita ikut saja si fulan itu, sebab kemana dia pergi nampaknya teduh. Maka orang pun mengikutinya. Sewaktu orang banyak mengikutinya dari belakang, muncullah ujubnya. Memang Allah muliakanlah aku ini. Kok banyak orang mengikuti aku dari belakang. Allah kata, begitu dia ke kanan, orang lain ke kiri, karena tidak satu tujuan, awan itu berpindah kepada orang banyak. Dia lewat jalan yang panas. Allah buang keramatnya. Kenapa? Karena wujudnya. Jadi kaum muslimin, hati-hati melakukan sebuah amal. Bisa jadi nanti amal yang besar menurut kita tidak ada artinya kalau kita menceritakannya, membanggakannya. Namanya ujub dalam beramal. 4. Yang kelima, yang terakhir, yang merusak amalan seseorang tersebut, sikap orang mukmin dalam beramal. Yang kelima, mudah-mudahan juga awak tidak termasuk, yaitu riya. Yang paling aku khawatirkan melanda kalian, kata Rasul, bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya itu satu sifat, bukan nama orang. Walaupun ada juga nama tetangga awak riya namanya, tapi bukan itu maksudnya. Apa itu riya? Riya itu, kata Ali bin Abi Thalib, kita tidak boleh langsung memponis seseorang riya atau tidak. Kalau nampak nanti orang solat bagus, jangan disebut riya. Orang bersedekah banyak, belum tentu riya. Apa tu sedekah 10 juta, apakah dia riya? Belum tahu. Orang yang solatnya bagus, apakah disebut riya? Belum tahu. Ada ciri khas orang riya itu. Nah, kalau ada ini, mungkin kita riya. Apa itu? Satu orang riya itu, kata Ali, rajin kalau di depan orang, malas kalau sendirian. Artinya amalannya tidak stabil. Kalau pas di depan orang eloknya, pas di belakang orang lain. Masuk saya ke dalam masjid, Ustaz Samsul Rijal solat. Oh, bergaya mu Pak. Pas di rumah, itu riya. Pas menjadi imam, tapi jangan tersinggung imam di sini. Pas menjadi imam tapi tidak imam di sini. Imam lah pokoknya. Saya lah gitu. Pas saya disuruh menjadi imam, suratnya ya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Yasin, Al-Waqi'ah, pokoknya yang panjang-panjang.
Pas solat di rumah, ina ataina. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbin nas. Rajin di depan orang, malas kalau sendirian. Ya. Kalau begitu stabil, berusaha menstabilkan ibadah. Ada orang apa ndak di depan orang banyak atau sendiri, stabil ibadahnya itu. Insya-Allah terlepas dari riya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang riya itu menambah amal kalau dipuji. Aku kalau si anu tu menjadi imam, panjang ayat tak terasa. Oh, dari Ara'aital Lazi langsung Bapak Ibu yang berbahagia Yasin. Panjang jadinya, tak terasa. Tapi pas dia dikritik, Pak Ustaz, kata jemaah, kalau jadi imam, umpamanya imam ini, jangan panjang-panjang ayat. Ayolah Pak, kalau besok apa ajalah menjadi imam. Ditinggalkannya pekerjaan tersebut. Kenapa demikian? Riya. Cuman Bapak Ibu sekali lagi, awak tidak bisa memvonis seseorang itu secara langsung riya atau tidak. Yang tahu sebenarnya orang itu dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menghindar perkara-perkara ini. Tak kala kita dihadapkan dengan kesempatan untuk melakukan sebuah amal. Yang pertama, mudah-mudahan awak tidak menunda-nunda amal. Yang kedua, tidak mengenteng-enteng karena kecilnya. Yang ketiga, berusaha untuk bersungguh-sungguh. Yang keempat, menghilangkan cerita sesudah melakukan amal. Dan yang kelima, terhindar dari memamer dan menampak-nampakkannya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, amin ya rabbal alamin. Karena siapapun awak, amal inilah yang akan awak bawa pulang. Kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta nan tinggal dibagi orang. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.